CVT belt atau fan belt atau V-belt dari TDR cepat putus. Oke, ini bisa dibilang aku dapat komen yang cukup lumayan kocak ya. Jadi langsung aja aku bacain ya. Ini dari, anggap saja namanya Atma ya. Saya habis beli V-belt TDR Kevlar buat Vario 125 LED 2020 di di toko hijau pokoknya. Oke. Kok saya pas pemakaian 8 bulan langsung hampir putus. Untung ketahuan pas mau servis ke Ahas. Kondisi semua standar, maksudnya di CVT-nya ya, kondisi semua CVT-nya, kecuali roller turun 1 gram doang. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Apakah jelek TDR atau V-beltnya bermasalah atau gimana ya? Ini aku ada 6 kemungkinan ya. Ada 6 kemungkinan, tapi yang paling sering itu adalah di 3 poin pertama ya. Jadi langsung aja aku bakal terangin poin-poin yang aku bakal jelasin. Oke. Poin pertama adalah umur pemakaian ya. Kalau umur pemakaian yang bisa dibilang pemakaian normal ya, itu rata-rata di angka 15.000 sampai 25.000 km dengan ambil tengah-tengahnya di antara kurang lebih 20.000 km. Jadi kalau kalian yang mengira bahwa V-belt itu tidak ada umurnya, itu salah besar ya. Ada umurnya, kurang lebih 15 sampai 25.000 km dengan ya ambil tengah-tengah atau rata-ratanya di 20.000 km, tergantung dari cara berkendara atau cara pemakaian kalian. Yang kedua adalah ada yang namanya faktor jarak tempuh ya. Kalau jarak tempuh ya itu kan memang setiap harinya orang tuh berbeda-beda ya. Anggapan aja lah ya, ini kan dibilang 8 bulan hampir putus ya. Ini aku nggak tahu apakah memang motornya adalah motor capek atau gimana ya. Anggapan aja satu harinya ya orang ini mungkin pekerjaannya ojol atau kurir atau apapun yang memang kebanyakan kerja di luar ya, di jalan. Anggap aja per harinya itu dia tempuh sekitar 100 km ya. Kalau kita ngomongin 1 bulan kan 30 hari lah ya. Ya dipotong dengan hari Minggu lah, mungkin 4 minggu ya, 4 hari maksudnya. Kemudian ya mungkin ada ya 1 hari off atau gimana ya. Anggap saja lah 1 bulan itu 25 hari dipakai untuk keliling dengan perharinya adalah 100 km. Jadi 1 bulannya itu 2.500 km ya. Jadi kalau kita hitungnya 8 bulan, jadi 2.500 kali 8 bulan ya sudah tembus 20.000 ya, sudah wajar gitu loh. Itu wajar banget karena kan setiap orang bakal berbeda-beda. Nah ini kan kasusnya kalau memang sering dipakai ya motornya. Jadi kalau dihitung 8 bulan hampir putus dengan yang aku sebutkan tadi ya itu wajar karena ya sudah tempuh di angka 20.000 km ya, wajar gitu loh. Yang ketiga adalah bagaimana cara kalian berkendara atau riding style kalian yang bisa dibilang setiap orang berbeda-beda ya. Ini mohon maaf dulu kalau kalian makainya adalah brengsek ya, alias sering ugal-ugalan, kemudian atau juga makainya seringnya stop and go yang kasar ya. Jujur aja nggak perlu nunggu 15.000. 10.000 km atau ke bawah ya, atau sebelum 10.000 km itu bisa saja sudah retak-retak hampir putus ya, karena ya makanya kasar, brengsek dan sebagainya gitu loh. Makanya itu yang kayak wood. Nah itu udah pasti cepat putus ya. Aku ada satu kasus dulu kebetulan di ADV 150 ya atau 160. Itu ada kasusnya juga ya. Dia setiap 3 bulan 4 bulan sekali ganti V-belt, ganti roller dan sebagainya ya. Karena memang kondisinya itu adalah dia sukanya ya kayak gitu, jengat-jengat, stop and go, kayak wood kasar itu lah makanya. Ya itu bakalan habis cepet banget. Bahkan dari ban pun juga sebenarnya bisa habis, dari kampas ganda bisa juga habis, dari pengereman juga sering bakalan habis ya. Seperti itu ya. Jadi kalau pemakaiannya kasar, game over pokoknya. Poin yang keempat adalah kalian sering melewati yang namanya jalur tanjakan ya.
Kalau yang memang seperti ini kejadiannya ya juga nggak heran sih. Kenapa seperti itu? Ya sudah pasti motor bakalan di-push ya atau dipaksa untuk melawan gravitasi supaya ya bisa menanjak, dan kerjanya itu bakalan jauh lebih ekstra. Apalagi kalau memang bawa boncenger atau bawa barang-barang yang berat ya, itu juga bakal mempengaruhi, termasuk juga rider yang gemuk ya, itu bakal membebani juga kinerja dari V-belt. Jadi nggak heran kalau pada saat kalian menanjak atau jalan yang menanjak itu nggak heran kalau ujung-ujungnya ya CVT ya, atau ya kita ngomong di V-belt juga ya, tapi di part-part lain ya kayak roller, per-peran, kampas ganda, puli itu juga pasti bakalan lebih cepat habis ya, atau lebih cepat berkurang umurnya daripada jalur yang darat ya. Jadi kalau kalian yang menanjak atau tinggal di daerah tanjakan atau memang sering lewatin tanjakan, jadi ya nggak usah heran kalau V-belt itu cepet kalah juga ya, mau pakai V-belt apapun. Poin yang kelima adalah ini masih ada hubungannya sama menanjak ya, tapi ini lebih ke kasusnya adalah ya mungkin bukan jalanan yang jalur menanjak ya, tapi jalur pendek menanjak pun juga bisa ya. Contohnya seperti kayak di parkiran kan ada tuh, ada basement 2, basement 1, kemudian ada yang groundnya atau lantai satunya ya, atau lantai dasarnya itu kan ada beberapa tanjakan. Nah ini beberapa orang itu kayak males ngerem, jadinya dibuka gas supaya motor itu enggak turun ke belakang gitu loh, turun set seperti ini. Jadi dia tetap supaya stabil ya, nggak berat nahan beban motornya atau males ngerem ya, gasnya dibuka. Jadi dia motor itu melaju, bukan maju sih, stabil, tapi dia nggak maju tapi juga nggak mundur gitu loh. Nanti auto pas sudah depannya sudah bisa maju baru dia gas maju lagi seperti itu. Nah itu yang bikin juga umur V-belt berkurang ya, atau cepat habis, atau cepat bisa dibilang hampir putus lah ya, seperti itu ya. Memang pasti seperti itu. Bahkan nggak cuma V-belt ya, termasuk yang lainnya juga kayak roller bisa seperti itu, cepat habis. Kemudian juga dari kampas ganda cepat haus ya, seperti itu. Oke. Poin yang keenam ini adalah kalau misalkan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu tidak ada yang kena ya, maksudnya tidak ada yang berkaitan. Yang keenam ini adalah berarti ada kemungkinan ya, tapi ini kemungkinannya sangat kecil, tapi tetap ada, yaitu barangnya defect atau ada namanya cacat pabrikan ya. Dimana kalau cacat pabrikan ya kita tidak pernah tahu ya, apapun barangnya buatan manusia pasti ada aja 1-2 biji yang bisa dibilang cacat pabrikan ya. Kalau yang sekelas TDR itu harusnya bisa minimalis ya, aku tidak bilang semuanya, tapi pasti ada minimalisnya untuk barangnya defect. Jadi kalau pas lagi apes ya kemungkinan bisa barangnya defect. Tapi kalau umurnya 8 bulan ya itu agak jarang sih defect ya. Biasanya kalau defect itu tuh atau bermasalah itu umurnya ya, umur pemakaiannya paling 1 bulan 2 bulan tuh sudah pasti bermasalah. Tapi ini kalau sudah 8 bulan berarti harusnya nggak defect ya, harusnya ya. Tapi ini tergantung juga. Oke. Nah itulah kurang lebih ya 6 poin kenapa V-belt kalian itu cepat putus ya. Entah itu dari TDR lah, atau merek lain lah, atau dari originalnya, seperti itu ya. Satu lagi lupa ya, ini yang poin ke-7 ya. Harusnya nih poin itu harusnya aku pakai yang di apa namanya, di agak di awal-awal ya. Yang ke-7 ini adalah kalau belinya yang palsu ya. Kalau belinya yang palsu ya bentar aja pasti keok gitu loh ya. Tapi kalau dari yang disebutin sama Bro Atma ini ya, belinya itu harusnya ya kalau di toko ijo ya, ini barangnya original harusnya. Tapi kalau dia cuman ngaku-ngakunya beli di toko itu atau menggunakan nama yang mirip ya, tapi harusnya itu adalah toko yang palsu ya, dia dapat barang yang palsu, ya udah game over gitu ya. Berarti ada 7 poin ya, bukan 6 poin tapi 7 poin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk penjelasanku soal V-belt dari TDR Kevlar ya yang disampaikan Bro Atma ini. Kenapa seperti itu? Oke. Jadi kalau kalian yang ada punya keluhan atau pertanyaan lain, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan aku bikinkan videonya untuk ngejawab ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.